Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan perlindungan konsumen dari sudut etika bisnis yang dijelaskan oleh rekan saya, Leli. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Definisi perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 1, 2, dan 3. 1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. 3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, yang melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Selanjutnya Aisyah. Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. 6. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235 DJPDN 2021 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Pemkab Kota. 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 DJPDN-SE 12/2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Perlindungan hak konsumen. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,
dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak-hak konsumen. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Kewajiban konsumen. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat kewajiban konsumen. Antara lain, 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Adapun asas perlindungan konsumen, antara lain ialah asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan perilaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas keseimbangan sendiri memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam material maupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan. Konsumen dapat memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas kepastian hukum baik pelaku usaha maupun konsumen. Wajib menaati hukum dan memperoleh keadilan penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Adapun prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Pertama, let the buyer beware. Pelaku usaha kedudukannya seimbang dengan konsumen sehingga tidak perlu proteksi. Yang kedua, konsumen diminta untuk berhati-hati dan bertanggung jawab sendiri. Yang ketiga, konsumen tidak mendapatkan akses informasi karena pelaku usaha tidak terbuka. Yang selanjutnya ada the due care theory. Pasal 1865 KUHP Perdata secara tegas menyatakan barang siapa yang mengendalikan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau menambah hak orang lain dan menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut. Dan yang terakhir ada brevity of contract. Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi
konsumen. Tapi, hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Yang kedua, pelaku usaha tidak dapat disahkan atas hal di luar yang diperjanjikan. Dan yang ketiga, fenomena kontrak-kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.